Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas cara menjadi kaya dari investasi saham ya guys ya. Tapi pertama kita akan kasih kalian alasan kenapa kita harus kaya guys ya. Jadi memang di dalam agama pun guys ya, kita itu diajarkan menurut versi agama gua ya guys ya. Gua seorang muslim. Seorang muslim itu diharuskan untuk menjadi kaya guys ya. Ketika kita punya banyak uang, ketika kita kaya guys ya, kita punya banyak pilihan gitu guys ya. Jadi yang dimaksud kaya di sini itu bukan ini guys ya, bukan rumahnya besar ataupun mobilnya mobil sport mewah, jam tangan Rolex, bukan guys ya. Tapi kaya yang dimaksud di sini kaya karena memang benar-benar mempunyai kemampuan finansial gitu loh guys ya, mempunyai duit yang cukup gitu guys. Gue akan kasih sedikit cuplikan dari seminarnya Pak Lo Keng Hong ya guys ya. Memang tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Tapi masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Karena ingin kelihatan kaya menghabiskan uang banyak sehingga nggak bisa kaya-kaya ya. Jadi kita itu pengen kaya ya guys ya, bukan pengen terlihat kaya ya guys ya. Jadi goalsnya ke arah kemampuan keuangan, bukan benda-benda atau barang-barang mewah yang dimiliki dan membuat kita kelihatan seperti orang kaya. Justru barang-barang yang mewah-mewah itu guys, itu malah akan membuat kita itu sebenarnya akan hanya terlihat kaya, tetapi di dalamnya adalah kosong guys ya. Kita di dalamnya itu sebenarnya susah atau miskin ya. Ya, oke guys ya. Jadi alasannya seperti itu tadi guys ya. Kenapa kita harus kaya? Itu karena ketika kita kaya guys, kita mempunyai banyak pilihan guys. Ketika lo punya duit banyak, lo punya banyak pilihan. Misalnya ketika lu sakit guys, lu bisa berobat ke luar negeri guys ya, dimana lu bisa dapetin dokter-dokter terbaik gitu loh guys ya, kalau lu kaya gitu loh guys ya. Beda kalau misalnya lu susah gitu loh guys ya, buru-buru ke luar negeri, berobat dalam negeri juga belum tentu mampu gitu loh guys ya. Selain itu guys, selain masalah kita punya banyak pilihan ketika sakit, bisa berobat kemana-mana, masalah menjaga kesehatan pun guys, itu ketika duit kita banyak, kita punya banyak pilihan untuk memilih makanan yang sehat gitu loh guys ya, dan layak gitu loh guys ya, serta rasanya mungkin lebih nikmat. Kita bisa membeli buah setiap hari ya guys ya, kita bisa memilih makan di restoran yang sehat karena kita mempunyai kemampuan untuk memilih itu gitu guys ya. Beda dengan kalau misalnya kita nggak punya duit guys, buru-buru makan makanan yang layak gitu loh guys ya. Kadang-kadang ada yang bisa dimakan aja sudah bersyukur sekali gitu guys ya, kalau kita susah gitu, kalau kita miskin gitu loh guys ya. Ya itu alasannya guys ya. Jadi alasannya bukan ingin supaya kita dikagumi atau terlihat wah gitu loh di depan orang lain, tetapi kita menjadi kaya tujuannya adalah untuk supaya kehidupan kita itu lebih baik gitu guys ya. Selain itu guys, selain kehidupan kita lebih baik, mempunyai banyak pilihan, kita juga bisa membuat anak-anak kita nanti itu mempunyai privilege gitu guys ya, karena kekayaan itu bisa diwariskan guys ya. Jangan sampai guys ya, anak-anak kali kita itu harus memulai dari nol lagi seperti kita gitu guys ya. Itu kalau lu mulai dari nol guys ya. Kalau lu mulai dari punya privilege juga ya, minimal lu dapat privilege dari orang tua lu jangan bikin anak lu mulai dari nol gitu loh guys ya, gitu. Jadi selain untuk kesejahteraan kita, itu kekayaan juga bisa untuk kesejahteraan anak-anak lu nanti gitu guys ya. Jadi kayak gitu ya guys ya alasannya ya. Selanjutnya, sebelum kita ke cara menjadi kaya dari saham, itu gue pengen kasih hasil
riset dari si Tom Corley guys ya. Tom Corley ini melakukan penelitian guys ya. Jadi Tom Corley ini meneliti ke ratusan orang kaya guys ya yang ada di seluruh dunia gitu guys ya. Dia itu melakukan riset dan mengambil kesimpulan bahwa orang-orang kaya itu semuanya mereka itu menempuh kekayaan mereka melalui 4 jalur guys ya. Jalur pertama itu adalah jalur saver and investor guys ya. Orang yang kaya dari jalur ini itu mereka rajin menabung dan berinvestasi gitu guys ya. Yang kedua itu jalur profesional guys ya. Mereka itu kerja luar biasa melakukan berbagai macam prestasi di karirnya sehingga mereka diangkat menjadi pimpinan perusahaan gitu loh guys ya, atau menjadi pejabat gitu guys ya. Jadi mereka mendaki karir guys ya, para profesional ini. Yang ketiga itu orang-orang yang punya keahlian khusus guys ya. Mereka itu seorang lawyer yang hebat ya guys ya, atau seorang dokter yang ahli sekali gitu guys ya, sehingga mempunyai pelanggan-pelanggan dan akhirnya menjadi kaya karena keahlian kedokterannya tersebut. Ya, yang terakhir itu adalah businessman guys ya. Businessman ini mereka membangun usaha ya guys ya. Mereka membangun usaha lalu mereka sukses, berhasil, usahanya menjadi besar dan mereka menjadi kaya ya guys ya. Nah, dari 4 cara tadi guys ya, Tom Corley itu memberikan informasi ke kita gitu guys ya, bahwa yang paling gampang ya, paling gampang dan paling pasti itu adalah yang nomor 1 ya, yang si the saver and the investor guys ya. Mereka ini nabung ya, selalu mereka ini berinvestasi gitu guys ya. Cara menjadi kaya seorang investor saham itu adalah dari jalur yang nomor 1 guys ya, the saver and investor guys ya. Nah, jadi guys, cara menjadi kaya dari saham, yang pertama kita harus lakukan adalah menyisihkan penghasilan ya guys ya, lalu mulai mengumpulkan tabungan dan mulai berinvestasi saham gitu guys ya. Kenapa kita harus mengumpulkan tabungan dan berinvestasi saham? Kenapa nggak nabung aja gitu guys ya? Karena guys, karena saham ini adalah leverage dari duit kalian guys ya. Kalian tidak mungkin bisa mengumpulkan duit 100 juta dan berubah menjadi miliaran kalau kalian hanya menaruhnya di tabungan gitu loh guys ya. Paham guys ya maksud gue guys ya? Jadi kalau kalian cuma nabung doang guys, sampai tua pun ya uang kalian yang terkumpul ya hanya sebatas senilai uang yang kalian simpan gitu loh guys ya. Jadi lo simpan 100 juta, yang lo terima nanti ya 100 juta gitu loh guys. Belum lagi waktu yang panjang ketika kalian mengumpulkan uang, itu inflasi terus terjadi, yang ada itu malah duit kalian nilainya semakin berkurang. Yang ada kalian susah payah menabung, tidak ada hasilnya ya guys ya. Nah, saham guys, saham itu adalah ibaratnya leverage-nya guys ya. Leverage itu apa? Leverage itu kalau di dunia kerja dulu guys ya, setiap tahun kita selalu bicara leverage ya. Leverage ini adalah pengungkit guys ya, pengungkit ya, tuas ya guys ya, tuasnya gitu loh guys ya, yang membantu gitu loh guys ya. Ibaratnya lo kalau misalnya mau ngangkat batu berat ya, itu kan lo nggak bisa ngangkat ini gitu loh guys ya, mengangkat sendiri gitu loh guys ya. Mengangkat dengan tangan kalian aja itu nggak akan bisa menggerakkan batu. Tetapi kalau kalian pakai pengungkit ya, kalian pakai batu kecil lalu dikasih kayu, kalian bisa mengangkat batu besar itu gitu guys ya. Nah, saham ini adalah pengungkit atau leverage ya guys ya, dari kekayaan kalian ya gitu guys ya. Jadi yang pertama kalian lakukan tadi ya adalah menabung dan mulai berinvestasi. Nah, investasinya yang seperti apa di saham ini? Apakah langsung asal beli aja? Tidak seperti itu guys ya. Yang pertama, kalian bisa membeli saham-saham yang bagus dengan valuasi yang murah gitu guys ya. Penjelasan bagaimana cara memilihnya itu nanti gua akan kasih video-videonya di link deskripsi ya guys ya, di deskripsi cara-cara kita memilih saham gitu loh guys ya, karena kalau dijelasin di sini nanti panjang banget ya. Jadi caranya gitu, kalian harus memulai berinvestasi di saham-saham yang mempunyai kinerja bagus tetapi valuasinya masih murah gitu loh guys ya.
mulai mengumpulkan uang, membeli saham-saham yang seperti itu. Cara kedua, kalian juga bisa terus rutin menabung dan mencicil saham-saham yang membagikan dividen yield besar gitu guys ya. Membagikan yield dividen besar, ketika kalian sudah membeli saham tersebut ya guys ya, kalian lalu dapat dividen gitu guys ya. Dividennya ini kalian investasikan lagi untuk membeli saham-saham yang lain gitu guys ya, atau membeli saham itu sendiri gitu guys ya. Iya, yang di video-video gua sering gua bilang itu namanya dividen reinvestment ya guys ya. Nah, cara-cara dividen reinvestment itu nanti gua juga kasih link di deskripsi ya guys ya. Jadi cara-cara untuk melakukan dividen reinvestment secara mendetail itu kita akan kasih di link deskripsi. Tetapi garis besar cara untuk menjadi kaya dari saham adalah mulai menabung dan mengumpulkan uang ya, lalu melipat gandakan uang itu di saham dengan dua cara tadi, membeli saham-saham yang valuasinya murah tetapi kinerjanya bagus. Yang kedua, membeli saham-saham yang dividen yieldnya besar, lalu dividennya dilipat gandakan dengan membeli saham-saham yang lain. Jadi saham A dividennya membeli saham B, saham B dividennya membeli saham C, saham C dividennya membeli saham D, dan seterusnya, kaya raya akhirnya ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.